Memaafkan adalah salah satu perbuatan yang paling mudah diucapkan, tetapi paling sulit dilakukan. Lidah bisa berkata, "Aku memaafkan," namun hati seringkali menolak untuk benar-benar melepaskan luka. Ada sesuatu di dalam diri manusia yang ingin keadilan ditegakkan, yang ingin rasa sakit itu dibalas setimpal, yang ingin dunia tahu bahwa ia pernah disakiti. Karena itulah, meski kita tahu Allah Maha Pengampun, kita sering merasa berat untuk mengampuni sesama. Mengapa demikian? Karena hati manusia tidak sesempurna kasih sayang Allah. Allah mengampuni bukan karena Dia tidak tahu betapa besar kesalahan hambanya, tetapi karena kasih-Nya jauh lebih besar daripada murkanya. Sedangkan manusia, ketika disakiti, lebih sering mengingat luka daripada cinta. Ketika seseorang menyakiti kita, hati seperti tergores. Goresan itu menimbulkan luka, dan jika tidak segera disembuhkan, ia berubah menjadi parut yang keras. Semakin sering diingat, semakin dalam luka itu tertanam. Kadang manusia merasa bahwa dengan tidak memaafkan, ia sedang mempertahankan harga diri. Ia berpikir, kalau aku memaafkan, berarti aku lemah. Padahal sesungguhnya, memaafkan justru tanda kekuatan yang sejati, kekuatan yang lahir dari kedewasaan jiwa. Allah mengajarkan kita tentang ampunan melalui setiap aspek kehidupan. Setiap kali kita berbuat salah, pintu ampunannya selalu terbuka. Tidak peduli seberapa besar dosa kita, selama kita datang dengan hati yang tulus, Allah tidak menolak. Bahkan dalam hadis qudsi disebutkan bahwa jika manusia datang kepada Allah dengan dosa sebesar bumi, namun meminta ampun, maka Allah akan datang dengan ampunan sebesar itu pula. Begitulah luasnya kasih-Nya, namun manusia seringkali tidak mampu meniru sifat itu. Hati manusia masih penuh batas. Kita mencintai dengan syarat, memaafkan dengan ragu, memberi dengan pamrih. Karena itu, ketika disakiti, hati manusia mudah tertutup oleh amarah. Ia lupa bahwa setiap manusia juga pernah menjadi pelaku kesalahan. Seorang sufi pernah berkata, "Jangan biarkan luka orang lain menjadi penjara bagi hatimu." Kalimat ini menggambarkan hakikat memaafkan. Ketika kita menolak memaafkan, sebenarnya kita tidak sedang menghukum orang lain, tetapi sedang memenjarakan diri sendiri di dalam amarah. Kita membiarkan hati menjadi tempat tinggal bagi dendam, dan dendam itu pelan-pelan merusak ketenangan. Mengapa sulit memaafkan? Karena ego manusia masih kuat. Ego selalu ingin menang, selalu ingin dihargai, selalu ingin diakui sebagai pihak yang benar. Ego tidak mau mengalah, meskipun yang dikorbankan adalah ketenangan jiwa. Padahal, selama ego berkuasa, hati tidak akan pernah damai. Memaafkan bukan berarti melupakan begitu saja kesalahan orang lain, tetapi menerima kenyataan bahwa apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Memaafkan berarti berhenti berharap masa lalu berbeda dari kenyataannya. Dengan memaafkan, kita membebaskan diri dari beban yang tidak perlu, dari rantai yang mengikat jiwa. Para sufi memahami bahwa memaafkan adalah bagian dari perjalanan menuju Allah. Karena bagaimana mungkin seseorang ingin diampuni oleh Allah, sementara ia tidak mau mengampuni sesamanya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada." Tidakkah kamu ingin Allah mengampunimu? Qs. An-Nur 22. Ayat ini adalah cermin, sejauh mana kita mampu memaafkan, sejauh itu pula kita berharap ampunan Allah. Namun, memahami bukan berarti mudah. Ada luka-luka yang dalam, ada pengkhianatan yang meruntuhkan kepercayaan, ada kata-kata yang menusuk lebih tajam dari pedang. Semua itu meninggalkan bekas yang sulit dihapus. Tetapi justru disitulah nilai dari memaafkan. Jika mudah, ia tidak akan menjadi ujian spiritual. Sufi besar seperti Rabi'ah al-Adawiyah mengajarkan bahwa cinta kepada Allah harus melampaui segala bentuk kebencian terhadap makhluk. Ia berkata, "Aku tidak punya waktu untuk membenci mereka yang menyakitiku, karena aku terlalu sibuk mencintai Allah." Dalam kata-kata itu tersirat kedalaman makna, hanya hati yang penuh cinta ilahi yang bisa benar-benar memaafkan. Manusia sulit memaafkan karena mereka memandang dari kacamata dunia. Mereka mengukur perbuatan dengan rasa rugi dan balas dendam. Tetapi orang yang berjalan di jalan spiritual memandang segala sesuatu sebagai ketetapan Allah. Jika seseorang menyakitimu, mungkin ia hanyalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk mengajarkanmu tentang kesabaran. Jika seseorang mengkhianatimu, mungkin ia adalah cermin yang menyingkapkan betapa rapuhnya ketergantunganmu pada makhluk. Dengan sudut pandang ini, memaafkan menjadi lebih mudah, sebab kamu sadar bahwa tidak ada yang terjadi tanpa izinnya. Hati yang bersih akan memaafkan,
bukan karena orang lain pantas dimaafkan, tetapi karena ia ingin hatinya tetap tenang. Ia tahu bahwa dendam hanya memperpanjang penderitaan. Ia tahu bahwa membalas hanya menambah luka. Maka ia memilih memaafkan, bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Namun manusia seringkali tidak mau kehilangan rasa berhak untuk marah. Mereka merasa memaafkan berarti menyerah, berarti tidak menuntut keadilan. Padahal keadilan bukan berarti harus membalas. Kadang, keadilan terbaik adalah ketika kita menyerahkan semua kepada Allah. Sebab Allah Maha Mengetahui, dan tidak ada satupun yang luput dari penilaiannya. Para sufi percaya bahwa setiap luka adalah jalan menuju pembersihan jiwa. Luka membuat manusia sadar akan kelemahannya, sadar akan keterbatasannya, dan pada akhirnya kembali kepada Allah. Tanpa luka, mungkin hati tidak akan pernah belajar rendah hati. Tanpa disakiti, mungkin manusia tidak akan pernah memahami makna memaafkan. Memaafkan adalah cermin dari kasih Allah yang hidup di dalam diri manusia. Jika manusia mampu memaafkan, berarti ia sedang meniru sifat Tuhan. Dalam tasawuf, hal ini disebut takholuq bi akhlaqillah, berakhlak dengan akhlak Allah. Dan salah satu akhlak terbesar Allah adalah Al-Ghafar, yang Maha Pengampun. Ketika kita memaafkan, kita sedang berjalan di jalan para kekasih Allah. Mereka tidak menaruh dendam di hatinya, meskipun diperlakukan dengan kejam. Nabi Muhammad adalah teladan tertinggi dalam hal ini. Ketika beliau kembali ke Makkah setelah bertahun-tahun diusir, dicaci, disakiti, bahkan diperangi oleh kaumnya sendiri, beliau tidak membalas. Beliau hanya berkata, "Hari ini tidak ada balasan bagi kalian. Pergilah, kalian bebas." Betapa agungnya hati beliau. Seandainya manusia memahami cinta seperti itu, dunia akan damai. Tetapi memaafkan tidak berarti kita membiarkan kejahatan terus terjadi. Memaafkan berarti hati tidak menyimpan dendam, tetapi akal tetap bijak dalam menegakkan kebenaran. Kita bisa memaafkan seseorang, namun tetap menjaga jarak agar tidak disakiti lagi. Kita bisa ikhlas, tanpa harus bodoh. Memaafkan bukan tentang membiarkan orang lain berbuat sesuka hati, tetapi tentang menjaga agar hati sendiri tidak rusak oleh kebencian. Kebencian ibarat racun yang perlahan merusak jiwa. Saat kita marah, tubuh kita lemah, pikiran kita gelap, dan doa kita sulit naik. Sedangkan saat kita memaafkan, dada terasa lapang, pikiran jernih, dan doa menjadi ringan. Memaafkan membuka pintu-pintu berkah, karena Allah menyukai hamba yang lembut hatinya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering diuji dengan hal-hal kecil, ucapan yang menyinggung, perbedaan pendapat, perlakuan tidak adil. Jika hal kecil saja sulit kita maafkan, bagaimana kita akan siap menghadapi ujian yang lebih besar? Maka setiap kali ada orang yang menyakitimu, anggap itu latihan dari Allah. Latihan untuk melatih hatimu agar kuat, agar sabar, agar semakin dekat kepadanya. Memaafkan juga tidak selalu harus menunggu waktu lama. Kadang kita menunda-nunda, nanti kalau aku sudah tidak marah, baru aku maafkan. Tetapi waktu tidak selalu menyembuhkan luka. Kadang waktu hanya menumpuk amarah. Penyembuhan sejati datang bukan dari menunggu, tapi dari kesediaan untuk ikhlas. Ikhlas adalah kunci utama dalam memaafkan. Tanpa ikhlas, kata maaf hanya menjadi formalitas. Tapi dengan ikhlas, kata maaf menjadi jembatan menuju ketenangan batin. Ikhlas membuat hati ringan. Ia membebaskan kita dari belenggu masa lalu dan membuka jalan untuk masa depan yang damai. Dalam pandangan sufi, setiap kali kita memaafkan, kita sedang membasuh hati dari kotoran dunia. Sebab hati yang bersih adalah tempat bersemayamnya cahaya Allah. Dan cahaya itu tidak akan masuk ke hati yang gelap oleh kebencian. Maka memaafkan bukan sekadar perbuatan sosial, melainkan ibadah batin yang tinggi nilainya. Ada kalanya memaafkan berarti juga memaafkan diri sendiri. Banyak orang sulit memaafkan orang lain karena mereka sendiri belum berdamai dengan masa lalunya. Mereka masih menyimpan rasa bersalah, penyesalan, atau kecewa terhadap diri sendiri. Hati yang penuh luka tidak mudah memberi ruang bagi orang lain. Maka langkah pertama untuk bisa memaafkan orang lain adalah memaafkan diri sendiri. Allah selalu membuka pintu ampunan bagi hambanya, bahkan bagi mereka yang berkali-kali jatuh dalam dosa. Ia tidak pernah lelah menunggu taubat kita. Ia tidak pernah menutup pintunya, bahkan ketika kita sering melupakannya. Jika Allah yang maha sempurna saja begitu pemurah, mengapa kita yang serba lemah justru enggan memaafkan? Sesungguhnya, setiap kali kita memaafkan,
Allah mengangkat derajat kita. Dalam pandangan Sufi, memaafkan adalah tanda bahwa cahaya ilahi mulai menyinari hati. Orang yang mampu memaafkan berarti sudah mengalahkan dirinya sendiri. Dan kemenangan atas diri sendiri adalah kemenangan terbesar. Kita tidak bisa memaksa hati untuk langsung tenang setelah disakiti, tetapi kita bisa memilih arah, apakah kita ingin menambah luka, atau menyembuhkannya. Setiap doa, setiap zikir, setiap air mata yang jatuh karena ingin memaafkan adalah langkah menuju kedewasaan spiritual. Pada akhirnya, memaafkan adalah perjalanan, bukan keputusan sesaat. Ia butuh keberanian, butuh keikhlasan, dan butuh kesadaran bahwa hidup terlalu singkat untuk diisi dengan kebencian. Allah mengajarkan kita untuk menjadi hamba yang pemaaf, bukan karena orang lain selalu pantas dimaafkan, tetapi karena hati yang memaafkan lebih dekat kepadanya. Ketika kita memaafkan, kita sedang belajar menjadi pantulan kecil dari kasih sayang Allah di dunia ini. Dan pada akhirnya, ketika hidup ini berakhir, kita akan menyadari bahwa semua luka, semua kesalahan, semua air mata, hanyalah bagian kecil dari perjalanan menujunya. Maka, mengapa tidak memaafkan sekarang? Sebab bisa jadi, memaafkan bukan hanya membebaskan orang lain, tetapi juga membebaskan diri kita sendiri dari belenggu masa lalu. Kadang manusia berpikir bahwa memaafkan itu berarti melupakan. Padahal, tidak selalu begitu. Kita bisa mengingat, namun tanpa membenci. Kita bisa mengenang, tanpa dendam. Luka yang dulu menyakitkan bisa menjadi guru, jika hati sudah mampu melihatnya dengan cahaya kebijaksanaan. Orang yang sudah berdamai dengan masa lalu tidak lagi memandang kejadian buruk sebagai kutukan, melainkan sebagai jalan pembelajaran dari Allah. Ia sadar bahwa dalam setiap kesakitan, ada pesan ilahi yang tersembunyi. Dan hanya hati yang tenang yang mampu membacanya. Seringkali, manusia tidak bisa memaafkan karena ia belum mampu memahami makna dari kejadian itu. Ia melihat hanya permukaannya, pengkhianatan, penghinaan, kehilangan, atau perlakuan tidak adil. Ia lupa bahwa semua itu hanyalah bentuk lahir dari takdir Allah yang sedang mendidiknya. Setiap jiwa memiliki ujian yang berbeda. Ada yang diuji dengan kehilangan orang yang dicintai, ada yang diuji dengan fitnah, ada pula yang diuji dengan ketidakadilan. Semua itu bukan tanpa maksud. Allah ingin membersihkan hati kita dari kesombongan, dari rasa memiliki, dari ketergantungan kepada makhluk. Ketika kita sulit memaafkan, sebenarnya kita sedang bergulat dengan diri sendiri. Antara keinginan untuk damai dan dorongan untuk membalas. Antara cinta yang ingin memberi dan ego yang ingin menuntut. Di titik itu, hati manusia diuji, apakah ia lebih memilih menjadi hamba yang dikuasai oleh amarah, atau hamba yang tunduk pada kelembutan kasih Allah. Ada orang yang menyimpan dendam bertahun-tahun lamanya. Wajahnya mungkin tersenyum, tapi di dalam hatinya masih ada bara kecil yang belum padam. Bara itu membuat hidup terasa berat. Ia tidak sadar bahwa setiap kali ia mengingat luka itu, ia sedang menambah beban di punggungnya sendiri. Padahal, Allah tidak pernah ingin hambanya hidup dalam beban seperti itu. Allah ingin hati manusia ringan, lapang, dan damai. Maka Dia menurunkan ayat demi ayat tentang keutamaan memaafkan. Dalam setiap kisah para nabi, selalu ada kisah ampunan yang agung. Yusuf, alaihi salam, misalnya. Ketika saudara-saudaranya melemparkannya ke dalam sumur, menghancurkan masa kecilnya, dan memisahkannya dari ayah yang sangat mencintainya, Yusuf tidak menyimpan dendam. Ketika akhirnya ia menjadi penguasa Mesir dan para saudaranya datang dalam keadaan hina, Yusuf tidak membalas. Ia hanya berkata lembut, tidak ada celah atas kalian hari ini. Semoga Allah mengampuni kalian. Sungguh, betapa indahnya hati yang bisa memaafkan seperti itu. Hati yang penuh cahaya tidak bisa menyimpan gelapnya dendam. Ia tahu bahwa setiap jiwa punya kesalahan, dan hanya dengan ampunanlah dunia bisa tetap berjalan. Dalam kehidupan kita, ada banyak Yusuf kecil di hati yang pernah dilempar ke sumur oleh orang lain. Sumur penghinaan, sumur penolakan, sumur pengkhianatan. Namun, jika kita mampu keluar dari sumur itu dengan hati yang bersih, kita akan menjadi pribadi yang lebih kuat. Luka yang dulu menghancurkan kita justru menjadi jalan untuk mengenal diri dan mengenal Allah. Seorang sufi berkata, jika kamu masih sulit memaafkan, berarti kamu masih belum melihat Allah dalam kejadian itu. Kalimat itu sederhana tapi dalam. Ia mengajarkan bahwa akar dari segala ketenangan adalah melihat peristiwa hidup sebagai kehendak ilahi. Jika kamu melihat Allah di balik semua yang terjadi,
maka tak ada lagi ruang bagi kebencian. Karena bagaimana mungkin kamu membenci sesuatu yang Allah izinkan untuk kebaikanmu? Namun manusia sering kali terjebak dalam logika duniawi. Ia ingin keadilan yang segera, ingin melihat balasan di depan mata. Padahal, dunia ini bukan tempat pembalasan, dunia adalah tempat ujian. Balasan sejati bukan urusan manusia, melainkan urusan Allah. Dan ketika kita menyerahkan urusan itu kepadanya, hati menjadi ringan. Kadang, memaafkan tidak mengubah orang lain, tapi pasti mengubah diri kita. Ia membuat kita lebih bijak, lebih tenang, dan lebih dekat dengan Allah. Dalam keheningan doa, kita mulai memahami bahwa keikhlasan adalah bentuk tertinggi dari kecerdasan spiritual. Orang yang ikhlas tidak lagi membiarkan masa lalu mengendalikan masa depannya. Hati yang memaafkan tidak berarti lemah. Justru sebaliknya, hanya hati yang kuat yang bisa melakukannya. Karena untuk memaafkan, seseorang harus melawan egonya sendiri. Ia harus menundukkan keinginan untuk membalas, dan itu jauh lebih sulit daripada sekadar melawan musuh di luar diri. Ada pepatah sufi yang indah, orang yang paling kuat bukanlah yang menang dalam pertempuran, tetapi yang mampu menundukkan amarahnya ketika ia bisa membalas. Itulah puncak dari kekuatan batin, saat kamu bisa menghentikan tanganmu yang ingin membalas, dan menggantinya dengan doa kebaikan. Memaafkan juga bukan berarti kita tidak boleh menangis. Air mata bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa hati masih hidup. Menangis karena luka dan kemudian memilih untuk memaafkan adalah bentuk kematangan spiritual. Air mata yang jatuh di jalan kesabaran lebih mulia di sisi Allah daripada 1000 amarah yang tersimpan. Ketika seseorang mampu memaafkan dengan tulus, ia akan merasakan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seperti ada beban berat yang tiba-tiba diangkat dari dada. Ia akan mulai tidur lebih nyenyak, bernafas lebih ringan, dan hidup dengan lebih damai. Karena ternyata, musuh terbesar dalam hidup bukan orang lain, melainkan perasaan benci yang kita pelihara sendiri. Allah tidak ingin hambanya terus hidup dalam kepahitan. Ia ingin kita belajar dari luka, bukan terjebak di dalamnya. Itulah sebabnya mengapa setiap kali kita disakiti, Allah memberi kita dua pilihan, membalas, atau memaafkan. Dan Allah selalu lebih mencintai yang kedua. Dalam banyak riwayat, Rasulullah selalu memaafkan bahkan orang-orang yang paling menyakitinya. Ketika seseorang meludahi beliau, memaki beliau, atau melempari beliau dengan batu, beliau tidak membalas dengan kutukan. Sebaliknya, beliau berdoa agar Allah memberi mereka hidayah. Beliau tidak melihat perbuatan mereka, tetapi melihat kebodohan dan kebutaan hati mereka. Beliau tahu, orang yang menyakiti hanya bisa melakukannya karena hatinya gelap. Maka beliau tidak membalas kegelapan dengan kegelapan, tapi dengan cahaya. Beginilah hati yang tercerahkan. Ia tidak bereaksi dari luka, tapi dari cinta. Ia tidak memilih balas dendam, tapi memilih kedamaian. Ia tahu bahwa tidak semua orang bisa memahami apa yang ia rasakan, tetapi ia tidak butuh pengakuan. Ia hanya ingin hatinya tetap bersih di hadapan Allah. Kadang, kita menolak memaafkan karena merasa itu tidak adil. Mengapa aku yang disakiti justru harus memaafkan? Tapi jika kita menunggu keadilan dunia untuk bisa tenang, kita akan menunggu selamanya. Karena dunia bukan tempat keadilan sempurna, dunia adalah tempat kesabaran. Keadilan Allah itu pasti, tapi waktunya bukan selalu sekarang. Maka memaafkan bukan berarti menolak keadilan, tetapi menyerahkannya kepada Zat yang lebih tahu. Hati manusia memiliki ruang yang terbatas. Jika ruang itu dipenuhi dengan amarah, kebencian, dan dendam, maka tidak ada tempat bagi kasih Allah untuk tinggal di sana. Tapi jika hati itu dikosongkan dari dendam, ia menjadi wadah yang bersih bagi cahayanya. Itulah sebabnya para sufi menekankan pentingnya tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Karena hanya dengan jiwa yang bersih seseorang dapat merasakan kehadiran ilahi dalam hidupnya. Ketika kamu memaafkan, mungkin orang lain tidak berubah, tapi kamu akan berubah. Kamu akan naik satu derajat lebih tinggi dalam pandangan Allah. Kamu akan mulai melihat dunia dengan mata yang berbeda, lebih lembut, lebih damai, dan lebih bijak. Memaafkan bukan berarti kamu membenarkan kesalahan mereka, tapi kamu tidak ingin kesalahan itu terus mengikat hatimu. Kamu memutus rantai yang menghubungkanmu dengan masa lalu. Kamu melepaskan energi negatif agar bisa berjalan lebih ringan menuju masa depan. Cobalah lihat orang-orang yang mudah memaafkan, wajah mereka biasanya teduh, senyumnya tulus, langkahnya ringan. Itu bukan karena hidup mereka tanpa masalah,
tetapi karena mereka tidak membiarkan masalah mengotori hati. Sebaliknya, orang yang sulit memaafkan seringkali tampak gelisah, mudah tersinggung, dan sulit bahagia. Karena setiap hari ia membawa beban yang seharusnya sudah bisa ia letakkan. Allah mengajarkan bahwa barang siapa memaafkan dan memperbaiki hubungan, maka pahalanya ada di sisi Allah. Artinya, pahala itu langsung Allah yang berikan, tanpa perantara. Betapa mulianya perbuatan ini hingga Allah sendiri yang menjanjikan balasannya. Bayangkan, setiap kali kamu menahan amarah, setiap kali kamu memilih diam padahal bisa membalas, setiap kali kamu berdoa untuk orang yang menyakitimu, semua itu tercatat sebagai amal yang besar di sisinya. Mungkin dunia tidak tahu, tapi Allah tahu. Dan itu sudah cukup. Pada akhirnya, hidup ini terlalu singkat untuk terus menyimpan kebencian. Waktu akan berlalu, luka akan sembuh, dan semua yang kita genggam akan kita lepaskan juga. Maka, sebelum semuanya berakhir, maafkanlah. Tidak untuk mereka, tapi untuk dirimu sendiri. Sebab ketika kamu memaafkan, kamu sedang mencicipi sedikit dari sifat Allah yang Maha Pengampun. Kamu sedang menjadi hamba yang meniru kasih-Nya, walau hanya sebutir debu. Dan pada akhirnya, kasih itulah yang akan menuntunmu pulang ke hadirat-Nya dengan hati yang bersih, tenang, dan penuh cahaya. Pada akhirnya, perjalanan hati menuju keikhlasan selalu melewati lembah luka. Tidak ada keikhlasan tanpa kepedihan, dan tidak ada ampunan tanpa ujian. Sebab hanya hati yang pernah disakiti yang bisa memahami nilai memaafkan. Hidup ini adalah madrasah bagi jiwa. Setiap kejadian adalah pelajaran, setiap orang adalah guru, setiap luka adalah kitab yang mengajarkan tentang makna sabar dan ampunan. Dan di antara semua pelajaran hidup, memaafkan mungkin adalah yang paling berat. Karena ia menuntut kita untuk menundukkan diri di hadapan takdir Allah. Manusia sering berusaha menjadi hakim bagi kehidupan, menilai siapa yang bersalah dan siapa yang pantas dihukum. Padahal, kita sendiri pun tak luput dari salah. Setiap hari kita meminta ampunan kepada Allah, tetapi di saat yang sama, kita sulit memberi ampunan kepada sesama. Kita ingin Allah menutupi aib kita, tapi kita sulit menutupi aib orang lain. Kita ingin Allah menghapus dosa kita, tapi kita menolak untuk melupakan kesalahan orang lain. Bukankah itu bentuk ketidakseimbangan jiwa? Bagaimana mungkin kita berharap kasih dari Allah, sementara hati kita enggan menebarkan kasih kepada makhluk-Nya? Sufi-sufi terdahulu selalu menasihati muridnya untuk mengingat bahwa manusia tidak mungkin hidup tanpa kesalahan. Setiap orang adalah tempatnya lupa, tempatnya khilaf. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada hati yang tanpa celah. Maka, tugas kita bukan menuntut kesempurnaan dari orang lain, tetapi menumbuhkan kelapangan di dalam diri. Ketika kita menyadari bahwa setiap orang adalah ciptaan Allah yang sedang berjuang dengan kekurangannya masing-masing, hati menjadi lebih mudah melembut. Kita tidak lagi melihat mereka sebagai musuh, tapi sebagai sesama pengembara yang sama-sama jatuh, sama-sama belajar, sama-sama ingin pulang kepada Tuhan. Ada keindahan yang hanya bisa ditemukan setelah seseorang memaafkan. Sebuah ketenangan yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Seolah seluruh beban hidup yang lama menggantung di bahu tiba-tiba terangkat. Seolah jiwa kembali ringan seperti daun yang menari di hembus angin. Ketika hati akhirnya memaafkan, dunia di dalam diri berubah. Langit hati yang dulu gelap mulai berwarna biru. Air mata yang dulu panas oleh kemarahan, kini menjadi sejuk karena kasih. Itulah tanda bahwa rahmat Allah sudah menyentuh lubuk jiwamu. Allah selalu menunggu hati manusia untuk mencapai titik itu, titik ketika ia tidak lagi menuntut keadilan untuk dirinya, tetapi memohon kasih untuk semua. Titik ketika ia tidak lagi berkata, "Ya Allah, balaslah dia," tetapi berdoa, "Ya Allah, beri dia petunjuk." Memaafkan tidak akan membuatmu kalah. Justru disitulah kemenanganmu yang sejati. Karena kemenangan terbesar dalam hidup bukanlah ketika kita menjatuhkan orang lain, melainkan ketika kita mampu menaklukkan kebencian dalam diri sendiri. Rasulullah mengajarkan bahwa hati yang lembut lebih kuat daripada tangan yang perkasa. Sebab tangan hanya bisa menaklukkan tubuh orang lain, tetapi hati yang lembut bisa menaklukkan diri sendiri, dan itu jauh lebih mulia di sisi Allah. Kadang, manusia berpikir bahwa dengan memaafkan, ia akan tampak lemah di mata orang lain. Padahal, tidak ada kelemahan dalam kasih sayang. Tidak ada kehinaan dalam mengasihi. Justru hanya orang yang berjiwa besar yang mampu memberi maaf, sebab ia tidak bergantung pada penghargaan manusia. Ia bergantung hanya pada ridha Allah.
Hati yang telah memahami makna memaafkan tidak lagi peduli siapa yang salah atau benar. Ia tahu bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah. Ia tahu bahwa setiap luka yang datang hanyalah pesan lembut dari Tuhan agar ia belajar menjadi lebih sabar, lebih sadar, dan lebih mencintai dengan cara yang benar. Manusia yang mampu memaafkan adalah manusia yang sudah menemukan kebebasan sejati. Karena dendam adalah penjara, dan ampunan adalah pintu keluarnya. Tidak peduli seberapa besar kesalahan orang lain, ketika kamu memaafkan, kamu sedang membuka pintu untuk dirimu sendiri. Kamu sedang membiarkan cahaya masuk ke dalam ruang hati yang dulu gelap. Mungkin kamu pernah disakiti dengan cara yang kejam. Mungkin kamu pernah dikhianati oleh orang yang kamu percayai sepenuhnya. Mungkin kamu pernah kehilangan karena kebohongan seseorang. Semua itu sungguh berat, dan tidak ada yang bisa meremehkannya. Tetapi jika kamu bertahan di dalam luka itu, kamu hanya akan terus terluka. Sedangkan jika kamu memaafkan, luka itu perlahan akan berubah menjadi pelajaran, menjadi hikmah, menjadi kekuatan. Tidak ada luka yang sia-sia jika hati belajar darinya. Tidak ada air mata yang jatuh percuma jika diiringi doa. Dan tidak ada pengkhianatan yang benar-benar menghancurkan, jika kamu menjadikannya jalan untuk kembali lebih dekat kepada Allah. Dalam pandangan Sufi, setiap peristiwa adalah surat cinta dari Allah, meski kadang surat itu datang dengan tinta kesedihan. Tapi di balik kesedihan itu, selalu ada maksud yang lembut. Allah tidak pernah mengirimkan luka untuk menghancurkanmu. Ia mengirimkan luka agar kamu belajar, agar kamu mengenal dirimu, agar kamu sadar bahwa tidak ada tempat bergantung selain Dia. Memaafkan berarti menerima bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari skenario cinta yang disusun oleh Tuhan. Bahkan mereka yang menyakitimu, sebenarnya sedang memainkan peran agar kamu bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijak. Suatu saat nanti, ketika kamu menoleh ke masa lalu, kamu akan tersenyum. Kamu akan berkata, ternyata luka itu adalah jalan yang menuntunku kepadamu, ya Allah. Saat itulah kamu benar-benar mengerti bahwa tidak ada kejadian yang salah dalam hidup ini. Yang ada hanyalah rencana Allah yang belum kita pahami. Hati yang sudah mengenal Allah akan mudah memaafkan, sebab ia tahu bahwa semua makhluk hanyalah bayangan. Orang yang menyakiti hanyalah alat, bukan sumber penderitaan itu sendiri. Sumbernya adalah kehendak Allah, dan kehendak Allah tidak mungkin salah. Maka bagaimana mungkin kita membenci alat dari kasih Tuhan yang sedang mendidik kita? Seorang arif pernah berkata, jika kamu ingin hatimu damai, jangan benci siapapun, bahkan mereka yang menyakitimu. Sebab setiap orang yang hadir dalam hidupmu adalah perantara yang Allah kirim untuk mengajarkan sesuatu. Begitulah jalan sufi. Mereka tidak melihat perbuatan orang, tapi melihat tangan Allah di balik semuanya. Itulah sebabnya mereka bisa tetap tersenyum meski disakiti, tetap mendoakan meski dihina, tetap mencintai meski ditolak. Karena mereka tahu, yang mereka cintai bukan makhluk, melainkan Sang Pencipta yang bersembunyi di balik setiap peristiwa. Memaafkan juga bukan tentang orang lain saja. Kadang kita harus belajar memaafkan diri sendiri. Karena seringkali, kesalahan yang paling sulit dimaafkan bukan yang dilakukan orang lain, tetapi yang kita lakukan sendiri. Ada banyak orang yang menanggung rasa bersalah selama bertahun-tahun, atas keputusan yang salah, atas dosa masa lalu, atas kegagalan yang tidak bisa diubah. Mereka memaafkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Padahal, Allah sudah lebih dulu memaafkan mereka. Hanya saja mereka belum memaafkan diri sendiri. Memaafkan diri sendiri berarti menerima bahwa kamu adalah manusia, bisa salah, bisa lupa, bisa jatuh. Tetapi juga memiliki kesempatan untuk bangkit. Selama nafas masih berhembus, selama matahari masih terbit, selama hatimu masih bisa berdoa, berarti pintu ampunan Allah belum tertutup. Maka tidak ada alasan untuk terus hidup dalam penyesalan. Setiap kali kamu menyesal dan beristighfar, Allah tersenyum. Karena itu tanda bahwa kamu masih sadar, masih ingin dekat dengannya. Allah tidak menunggu hamba yang sempurna, tetapi hamba yang terus berusaha memperbaiki diri. Jika Allah yang Maha Besar saja tidak lelah mengampuni, bagaimana mungkin kamu kejam pada dirimu sendiri? Hidup ini bukan tentang menjadi tanpa dosa, tetapi tentang terus kembali setelah berbuat dosa. Bukan tentang tidak pernah jatuh, tapi tentang tidak menyerah untuk bangkit. Dan bagian dari bangkit itu adalah memaafkan, baik orang lain maupun diri sendiri. Bayangkan jika setiap manusia di dunia ini mau memaafkan satu sama lain. Tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi kebencian yang diwariskan. Dunia akan lebih damai,
karena setiap hati menjadi lebih ringan. Tapi perdamaian dunia hanya bisa dimulai dari satu hal kecil, kedamaian di dalam dirimu. Ketika hatimu damai, dunia di sekitarmu ikut damai. Ketika kamu tidak lagi menaruh dendam, orang lain akan merasakan kehangatan dari keikhlasanmu. Getaran kasih itu menular. Ia menyembuhkan bukan hanya dirimu, tetapi juga orang lain yang melihatmu. Itulah kekuatan rahmat, ia tidak berhenti di satu hati, tapi menyebar. Maka, mulai hari ini, jadilah sumber kedamaian itu. Jangan tunggu orang lain berubah dulu, jangan tunggu permintaan maaf datang dulu. Ampunilah meski mereka tidak meminta. Lepaskan meski mereka tidak menyesal. Bukan karena mereka layak, tapi karena kamu ingin hatimu tenang. Sebab hidup ini terlalu singkat untuk terus membawa luka lama. Terlalu singkat untuk terus menunggu balas dendam yang tidak akan pernah memuaskan. Dan terlalu indah untuk dilewatkan dalam kepahitan. Hidup ini adalah perjalanan pulang kepada Allah. Di ujung perjalanan, tidak ada yang akan kita bawa selain hati. Maka pastikan hati itu bersih. Pastikan tidak ada kebencian yang ikut menempel saat kita kembali kepadanya. Memaafkan adalah cara terbaik untuk membersihkan hati itu. Dengan memaafkan, kita menghapus debu dunia yang menutupi cahaya jiwa. Dengan memaafkan, kita kembali menjadi diri yang sejati, lembut, penuh kasih, dan dekat dengan Tuhan. Ketika waktumu tiba, dan dunia ini perlahan meninggalkanmu, hanya hati yang bersih yang bisa tenang. Dan tidak ada kebersihan hati tanpa ampunan. Maka sebelum ajal menjemput, sebelum dunia ini lenyap dari pandanganmu, maafkanlah siapapun yang pernah menyakitimu, juga dirimu sendiri. Sebab di hadapan Allah, tidak ada dendam yang berarti, tidak ada luka yang kekal. Yang ada hanyalah kasih dan ampunan. Dan siapa yang mampu menghidupkan kasih itu dalam dirinya, dialah yang benar-benar mengenal Allah. Karena Allah adalah cinta yang tidak pernah berhenti memaafkan. Dan barang siapa meniru kasih itu, berarti ia telah menapaki jalan pulang menujunya.